Pada zaman dahulu kala, berdirilah kerajaan Melayu Jambi, negeri yang makmur dan damai. Di dalam kerajaan, sang raja, Datuk Paduka Berhalo dan istrinya, Putri Selaras Pinang Masak sedang merayakan kelahiran putra keempatnya yang bernama Orang Kayu Hitam. Orang Kayu Hitam tumbuh besar dan diberi gelaran Datuk di wilayah Kuala, tapi wilayah kerajaannya terlalu kecil sehingga dia berniat untuk memperluas wilayahnya. Dia dan pasukannya menyusuri sungai ke arah hulu. Di tengah perjalanan, Orang Kayu Hitam melihat rambut panjang terlilit di sebuah pohon. Dia berpikir, pasti wanita cantiklah yang mempunyai rambut panjang tersebut. Aku harus mencari wanita pemilik rambut panjang ini. Akan kujadikan dia istriku. Orang Kayu Hitam lantas pergi mencari siapa pemilik rambut panjang tersebut. Dia dan pasukannya melanjutkan menyusuri sungai. Mereka tiba di tempat Temenggung Merah Mato. Orang Kayu Hitam menanyakan siapa pemilik rambut panjang tersebut kepada Temenggung Merah Mato. Tuan, apakah Anda tahu siapa pemilik rambut indah ini? Rambut yang indah itu adalah milik putri saya, Tuan. Putri Mayang Mangurai. Izinkan saya melamar putri Anda, Tuan Temenggung. Tuan boleh melamar putri saya, tapi Tuan harus bisa mengalahkan pengawal Putri Mayang Mangurai, kata Temenggung Merah Mato. Orang Kayu Hitam menerima tantangan dari Temenggung Merah Mato. Pengawal Putri Mayang Mangurai maju di hadapan Orang Kayu Hitam dan berkata, "Ayo lawan saya dulu, Tuan. Jika Anda menang, maka Anda bisa melamar Putri Mayang Mangurai." Baiklah. Akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Orang Kayu Hitam. Temenggung Merah Mato pun menyerahkan Putri Mayang Mangurai, tapi sang putri memberikan syarat yang berat kepada Orang Kayu Hitam jika ingin melamarnya. Wahai Orang Kayu Hitam, saya mau jadi istri Anda, asal Anda mau menerima syarat dari saya. Baiklah, Putri Mayang Mangurai. Syarat apakah yang harus saya laksanakan? Anda harus mengambil sebuah keris sakti dari tangan si kembar widari di tanah Jawa. Baiklah, Putri Mayang Mangurai. Aku akan mendapatkan keris itu dan menyerahkannya kepadamu. Orang Kayu Hitam setuju dengan syarat tersebut dan segera berangkat ke tanah Jawa. Orang Kayu Hitam meminta dengan baik keris tersebut, namun Widara dan Widari menolak untuk menyerahkannya. Kami tidak akan menyerahkan keris ini, enak saja. Kau harus melawan kami berdua, Tuan. Kau tidak akan mudah mengalahkan kami berdua. Iya kan, saudaraku? Benar sekali, saudaraku. Pertarungan pun terjadi antara Orang Kayu Hitam dan Widara Widari. Saat sudah terdesak, Orang Kayu Hitam mengeluarkan kesaktiannya lalu mengalahkan Widara dan Widari. Orang Kayu Hitam pun mendapatkan keris tersebut dan membawanya pulang. Sampailah dia di tempat Temenggung Merah Mato. Putri Mayang Mangurai sangat senang dengan calon suaminya yang telah memenuhi persyaratannya. Mereka pun menikah. Mereka diberi sebuah perahu kajang lako dan sepasang angsa oleh Temenggung Merah Mato. Anakku, pergilah kalian berlayar mengikuti sepasang angsa itu di sepanjang sungai Batanghari. Jika kedua angsa itu menepi di suatu tempat dan menetap sampai 2 hari, dari tempat itu bukalah kerajaan baru untuk kalian berdua. Pesan Temenggung Merah Mato. Baik, Ayahanda. Kami mohon doa restu. Mereka berdua berlayar mengikuti sepasang angsa tersebut menyusuri sungai Batanghari. Selang beberapa hari, sepasang angsa itu berhenti di suatu tempat. Mereka lalu mendirikan kerajaan baru yang berpusat di wilayah itu. Wilayah itu disebut Tanah Pilih. Di sekitar Tanah Pilih, Orang Kayu Hitam menemukan banyak pohon pinang tumbuh lebat di sepanjang sungai Batanghari. Oleh karena itu, kota itu dinamai dengan nama Jambi yang di kemudian hari menjadi pusat pemerintahan.